Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in, wa ala umri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Yang saya hormati pengurus DKM Masjid JGC, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang penuh barokah ini, sambil menunggu waktu Isya, kita akan membahas atau melanjutkan kajian sebelumnya. Pada tema pada maghrib kali ini adalah tentang syarikah atau al-musyarakah dengan al-mudharabah. Jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang dimaksud dengan syarikah? Kalau dalam bahasa Indonesianya, syarikah itu adalah akad join bisnis. Bukan hanya satu orang pemiliknya, tapi hanya ada beberapa orang. Misalnya ada 2 orang atau 3 orang yang punyanya lebih dari satu. Nah, itu disebut dengan akad syarikah. Kalau 1 orang, nah itu tidak disebut dengan akad syarikah. Tapi kalau lebih dari 1 orang, 2 orang, 3 orang, maka disebut dengan akad syarikah. Maka butuh yang disebut dengan penjabaran atau penterjemahan bagaimana mereka berdua atau bertiga mengelola dan seterusnya, pembagian keuntungan dan seterusnya. Nah, itu diterjemahkan dalam sebuah akad. Nah, ini disebut dengan akad syarikah, jamaah sekalian. Sehingga syarikah ini disebut dengan al-ikhtilatu secara bahasa. Definisinya, al-ikhtilatu ay khalatu ahadil malain bil akhar, yaitu bercampurnya harta dari 2 orang atau lebih, bercampur. Misalnya 50-50. Kalau modalnya butuh modal 10 juta, maka 5 juta, yuk kita buat usaha bakso misalnya. 5 juta. Nah, maka bercampurlah itu modal tersebut. Nah, maka itu disebut dengan akad syarikah. Wa qalatis Syafi'iyah, sedangkan Imam Syafi'i memberikan definisi, disebut dengan syarikah itu subutul haqqi fi syai'in lisnaini fa aksar ala jihati suyu'i, yaitu berusaha untuk subutul haqqi fi syai'in, menghasilkan keuntungan kira-kira dari percampuran harta tersebut, 2 atau lebih, dengan diterjemahkan ala jihati suyu'i, dengan diterjemahkan dalam sebuah proposal bisnis maksudnya. Kira-kira apa namanya, kemudian jenis usahanya apa, modalnya berapa. Nah, itu disepakati oleh 2 orang atau lebih. Nah, itu disebut dengan akad syarikah. Maka definisi yang lain menurut Imam Abu Hanifah, asy-syarikah ibaratun an aqdin, ia adalah sebuah akad bainal mutasyarikaini au bainal mutasyarikin, antara 2 orang yang sedang berkongsi, berjoin bisnis, 2 orang atau lebih, fi ra'sil mal, dalam sebuah modal, waribhi, dan dalam bersepakat dalam sebuah keuntungan, berapa kira-kira keuntungannya dan bagaimana menjalankannya dalam sebuah proposal bisnis itu. Di dalam Al-Qur'an dijelaskan, fahum syuraka'u fis sulus. Nah, ini di dalam di dalam surat Al-Maidah.
mereka semua berserikat, bercampur semua dalam hartanya, fis sulusi dalam sepertiga, bercampur akhirnya hartanya. Atau di ayat yang lain, wa inna katsiran minal khulata liyabgha ba'duhum ala ba'din illal ladzina amanu wa amilus solihat. Nah, ini di dalam Al-Qur'an terkait dengan singgungan Allah Subhanahu wa taala terkait dengan berserikat dalam atau berjoin dalam sebuah tijaroh, perdagangan. Dan di dalam hadis Nabi Muhammad SAW secara jelas tegas di riwayat Imam Bukhari, di riwayat Imam Abu Daud, Imam Hakim, juga Abu Hurairah ini yang meriwayatkannya, berbentuk hadis qudsi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna Allah Azza wa Jal yaqul, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, maksudnya ini disebut dengan hadis qudsi. Kata Allah, Ana salisus sarikaini ma lam yakhun ahaduhuma sahibahu, fa iza khanahu kharajtu min bainihima. Saya itu adalah yang ketiga dari dua orang yang sedang berserikat join bisnis. Kalau dia dua orang, berarti yang ketiganya adalah Allah Subhanahu wa taala yang akan mengawasinya. Malam yakhon ahaduhuma sahibahu, selama kedua orang tersebut yang sedang berjoin tidak berkhianat satu sama lain. Biasanya kan ada juga konflik. Dalam bisnis ada juga konflik. Nah, udah kalau misalnya seperti itu, maka Allah Subhanahu wa taala tidak bersama beliau lagi, tidak bersama orang yang sedang menjalankan bisnis itu. Maka kalau memang mereka berdua itu berkongsi, berjoin, kemudian tidak berkhianat, salah satu dari keduanya benar-benar menjalankan berdagangnya dalam sebuah proposalnya, begitu proposal bisnisnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberkahinya, begitu. Faiza khonahu, apabila salah satu dari dua orang tersebut berkhianat, kharajtu min bainihima, kata Allah Subhanahu wa taala, saya akan keluar dari kedua orang tersebut dalam menjalankan bisnisnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengawasi, kemudian memberkahi bisnisnya dan seterusnya. Nah, ini terkait dengan hadis Nabi terkait dengan syarikah jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian pembagian syarikah itu secara umum ada yang disebut dengan syarikatul amlak. Ada yang disebut dengan syarikat al-uqud. Pembagian syarikah itu ada yang disebut dengan syarikatul amlak, yaitu berserikat dalam memiliki sebuah perusahaan atau sebuah usaha. Berarti memang dia milik dia. Misalnya dari awal memang dia sedang berkongsi, berjoin, ini usaha ini adalah milik kita berdua. Di dalam sebuah proposal itu disebut dengan syarikah murni, dia syarikatul amlak. Miliknya berdua atau bertiga atau berempat, tinggal dituangkan dalam sebuah proposal itu. Kemudian ada juga disebut dengan syarikatul uqud, berserikat tapi dalam akad aja. Ini biasanya orang yang sudah punya usaha kemudian butuh modalnya, misalnya butuh 10 juta misalnya, karena dia usahanya sedang menurun karena COVID misalnya, jarang pelanggannya masuk, kemudian ini saya butuh modal lagi nih, maka butuh suntikan dana. Nah, itu disebut dengan syarikatul uqud dengan akad mudharabah nanti. Nah, dia nanti berserikat memberikan sejumlah hartanya kepada orang tersebut untuk menjalankan usahanya dengan mengambil harta dari orang lain. Ya, biasanya nanam saham gitu ya. Yang jalanin kemudian bagi hasilnya berapa, tapi tidak memiliki. Nah, kalau yang pertama itu syarikatul amlak, dia memang milik dia. Ya, seperti misalnya ada orang yang saya punya usaha bakso atau usaha apa, ya ini saya kasih suntikan dana 2 juta atau 3 juta. Nanti kalau untung dalam sebuah proposalnya, maka akan dikembalikan misalnya berapa persennya, berarti ntar 2.200.000 misalnya, kan dapat untung 200.000, 2.200.000 bulan depan dikasih dah tuh keuntungannya. Nah, tapi tidak memiliki itu usaha tersebut, usaha bakso tersebut. Nah, itu disebut dengan syarikah mudharabah. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini macam-macam syarikat. Jadi tinggal kita pilih mau syarikatul amlak
Ya, berserikat dalam memiliki usaha ya berarti dari awal memang ini usaha kita berdua atau usaha kita berdika. Ya berarti modalnya bareng-bareng. Modalnya bareng-bareng. Ya misalnya berapa-berapa. Berarti ini milik kita. Tapi kalau misalnya dengan syarikatul uqud, ya, dengan akad saja bersarikat, tidak ada kepemilikannya, maka biasanya itu nanti menggunakan akad mudorobah. Menggunakan akad mudorobah jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi menanamkan modalnya ya, misalnya uangnya misalnya 10 juta atau 5 juta atau 1 juta atau 500 ribu misalnya, kalau misalnya kecil-kecilan, kemudian menerjemahkan dalam sebuah akadnya. Kalau misalnya nanti untung ini dari modal Anda, maka nanti akan diberikan misalnya keuntungan sekian dan seterusnya begitu ya. Nah, itu disebut dengan syarikah mudorobah. Ada juga disebut dengan syarikatul a'mal. Syarikatul a'mal ini berserikat dalam pekerjaan, tidak berbentuk harta. Ya, syarikat amal itu berserikat dalam pekerjaan. Misalnya yang satu ahli dalam bidang kreasi. Kreasi itu artinya menulis ya. Kemudian yang satu lagi yang ahli dalam bidang mendesain. Nah, itu kan semua bukan berbentuk uang, tapi berbentuk keahlian. Maka itu disebut dengan istilahnya syarikatul a'mal. Jadi join dalam hal kepintaran. Yang satu ini kemudian digabung jadi satu. Nah, kemudian ini kan diterjemahkan dalam sebuah akad, di proposalnya, bisnisnya sekian, maka itu juga disebut dengan syarikatul a'mal jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini disebut dengan jenis-jenis syarikah. Nah, kemudian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kita akan masuk ke syarikah mudorobah. Yang bentuknya orang hanya menjalankan modal kita. Apa yang disebut dengan mudorobah itu sendiri jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudorobah itu secara definisi adalah ayyadfa'al maliku ilal amil. Seseorang itu memberikan, pemilik harta ini memberikan kepada amil, kepada seseorang yang ingin memutarkan uangnya, memutarkan uang yang diberikan itu. Lihat tajiro fihi, agar diputar itu. Misalnya antara A dengan B. A-nya ini punya uang nih. Punya uang. Kemudian B-nya punya usaha. Dan kemudian A-nya karena punya uang, kemudian B-nya punya usaha, usahanya sedang butuh dana segar, butuh dana bisnis. Maka akhirnya si A-nya ini memberikan suntikan dana sebesar 1 juta. Ini saya kasih 1 juta ya. Sebagai akad mudorobah, bukan hutang. Nah, kalau hutang ya berarti nanti bayarnya 1 juta juga, nggak boleh lebih, nanti riba. Tapi kalau akadnya mudorobah, maka dia bisa lebih, karena itu uang akan diputar buat bisnisnya. Nah, kemudian kalau ada keuntungan, maka dia misalnya diberikan dalam sebuah proposalnya, join bisnisnya, misalnya 200.000 atau 2% atau berapa. Nanti kemudian bakso itu lumayan bagus misalnya, ya sudah, berarti keuntungannya misalnya 10%, berarti 200.000, berarti akan dikembalikan 2.200.000 dalam waktu 6 bulan misalnya, atau dalam waktu 1 tahun misalnya, seperti itu. Jadi definisinya adalah ayyadfa'al maliku, ya. Seseorang yang punya uang itu memberikan hartanya, malan, ilal amil, kepada orang yang bersedia untuk memutarkan itu uang. Lihat tajiro fihi wa yakunur ribhu, dan keuntungannya mustarikan, ya, dibagi bainahuma, di antara keduanya dalam sebuah akad itu. Bihaisu ma syarato, tergantung daripada syarat-syarat daripada, atau diterjemahkan dalam sebuah proposal bisnisnya begitu. Wa ammal khosaratu, nah ini yang penting nih. Adapun kerugiannya, fahuwa ala rabbil mal, yaitu ditanggung oleh orang atau ditanggung pemilik uang tersebut, pemilik modal, bukan amil begitu.
Nah ini bedanya dengan hutang. Kalau hutang 1 juta ya pasti dapat 1 juta dia nanti keluarnya, artinya bayar 1 juta, nggak boleh lebih. Tapi kalau investasi atau mudorobah ini, kalau misalnya ia memberikan uang modal kepada seseorang si B itu, kemudian orang tersebut akhirnya bangkrut usahanya, ya sudah, kita nggak bisa nuntut kemarin mana 1 juta sini, nggak bisa. Tidak bisa nuntut. Kenapa? Karena khosarohnya, kerugiannya itu adalah ditanggung atau ala robbil mal, ditanggung yang punya harta tersebut begitu. Nah ini yang poinnya. Wala yatahammal amil, dan amil itu yang mengelola uang itu tidak dibebani minal khusron, dari kerugian tersebut ya. Tapi ya tentu dengan tadi tidak berkhianat ya. Bilangnya rugi, tapi sebenarnya nggak rugi begitu. Nanti kan terkena hadis Nabi yang tadi begitu. Allah Subhanahu wa taala akan memantau orang yang sedang join bisnis, bilangnya rugi tapi tiba-tiba untung begitu. Akhirnya nggak dibayar itu investasinya begitu. Nah, itu yang banyak yang kayak gitu ya. Karena itu adalah bagian dari kepercayaan, saling percaya di antara kedua belah pihak atau beberapa pihak begitu. Nah itu konsekuensinya, investasi itu kadang-kadang ya kalau untung ya alhamdulillah ya, karena emang sedang memutarkan bisnisnya. Kalau untung ya berarti mendapatkan hasil keuntungan sesuai dengan join atau sesuai dengan bisnisnya. Tapi kalau rugi ya sudah rugi, berarti rugi ya, apalagi kalau bangkrut. Misalnya apalagi kalau ya kemarin pas Covid gitu ya. Kemudian usahanya adalah usaha publik gitu kan, ya misalnya apa tiba-tiba kena dampak Covid, tutup ya. Padahal kita udah invest pas 2019-nya 10 juta, tahu bangkrut, ya sudah nggak bisa nuntut, mana 10 juta saya, nggak bisa. Kenapa? Karena rugi dia, bukan untung. Tapi kalau untung ya dia akan mendapatkan keuntungan tersebut ya, sesuai dengan, makanya nanti ada kewajiban dari pemilik atau pengusahanya atau yang menjalankan perputaran uang itu untuk memberikan laporan atau untuk memberikan kinerjanya dan seterusnya begitu ya. Nah ini disebut dengan mudorobah ya. Mudorobahnya. Kemudian di sini diawali yadfa, ini definisinya annal mudorobah la tasihu ala manfaah. Mudorobah itu adalah tidak sah ya, dengan berbentuk manfaat. Misalnya orang join bisnisnya, ini saya punya ruko ya. Kemudian sudah ya saya punya warung bakso, jadi kamu investasinya dari uang ruko, jadinya rukonya nggak bayar ya. Begitu joinnya. Tidak bisa seperti itu. Jadi memang nanti ada syarat-syaratnya. Kalau join itu memang harus menyerahkan uang kepada orang yang menjalankan itu. Supaya apa? Supaya nanti pembagiannya jelas. Tapi kalau misalnya saya join bisnisnya, saya punya ruko, kemudian kamu adalah pedagang baksonya, ya udah kita invest ya, saya yang punya ruko, saya nggak bayar, kamu nggak bayar, tapi nanti per bulan investasi kamu begini-begini. Tidak, itu nanti akadnya lain, itu akadnya ijaroh, sewa ruko, sewa ruko, bukan investasi. Kalau investasi dia harus menyerahkan dana kepada orang yang menjalankan bisnis tersebut. Kalau tadi modelnya yang manfaat itu seperti sewa dan sebagainya, itu nanti akadnya akad lain, akad ijarah. Di dalam Al-Qur'an jamaah sekalian dan di dalam hadis Nabi Muhammad SAW dijelaskan terkait dengan mudorobah ini ya, laisa alaikum junahun an tabtagu fadlam mir rabbikum. Nah, ini ayat umum ya. Tidak ada dosa bagi kalian untuk mencari fadlam mir rabbikum, karunia rizki dari Allah Subhanahu wa taala, apapun bentuknya asalkan halal. Salah satunya adalah dengan mudorobah. Atau dalam Al-Quran faiza qudiyatis sholah fantasiru fil ardi wabtagu min fadlillah. Apabila sudah selesai sholat Jumat itu, maka bertebaranlah di muka bumi ini untuk mencari karunia rizki dari Allah Subhanahu wa taala, apapun bentuknya, yang penting halal. Halal, tidak ada larangan dari Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran maupun hadis, termasuk akad mudorobah ini yang bisa dijalankan. Bahkan di hadis Nabi Muhammad SAW dikatakan di sini ada Abbas bin Abdul Muthalib. Ini berarti pamannya Rasulullah. Itu dafa'al mal, memberikan harta mudorobatan secara investasi, untuk dijalankan oleh orang lain dengan mensyaratkan agar bisnisnya ini dan seterusnya. Kemudian
Abbas bin Abdul Muthalib bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, fa'ajazahu, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membolehkan jenis tersebut, begitu ya. Dia memberikan sejumlah harta, kemudian menyerahkan kepada seseorang tersebut untuk diputar itu harta tersebut, kemudian bertanya kepada Rasulullah, boleh, maka Rasulullah fa'ajazahu, Rasulullah membolehkannya. Bahkan di hadis yang lain ada jenis keberkahan, salah satunya adalah muqorodoh, yaitu akad investasi atau mudorobah. Tentu dengan kalau dijalankan dengan sesuai syariat, tidak ada menzolimi, kan itu yang penting itu kan itu. Kalau dua orang join itu repot. Nanti kadang-kadang berbohong, kadang-kadang berkhianat, itu yang poinnya. Makanya di hadis ya, yang ketiga adalah Allah Subhanahu wa taala yang mengawasi kedua orang yang sedang join bisnis itu. Bahkan di ijma' para sahabat bersepakat ya, bahwasanya falam yungkir alaihim ahadun, tidak ada yang memungkiri, tidak ada yang ingkar, artinya boleh begitu. Fakana ijma'an, maka menjadi ijma' ulama, mudorobah itu termasuk salah satu akad yang dibolehkan. Ini kan bagian dari al-bai', bagian dari muamalah antara satu dengan yang lainnya dalam menjalankan roda ekonomi. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini ada rukun-rukunnya. Ada yang disebut dengan aqidan, dua yang berakad, yang satu pemiliknya, pemilik modal itu, uang, yang satu yang menjalankan, yang memutarkan uang itu. Kemudian wal maqud, dan juga yang diakadkan. Nanti diterjemahkan ra'sul mal, modalnya berapa. Kemudian wal amal, apa pekerjaannya kira-kira ini? Apakah ini akan digunakan buat mutar beli bakso atau beli apa, isi apa dan seterusnya begitu, atau misalnya dagang apa, waribah, dan juga keuntungannya apa, bagaimana, 50-50 kah atau 70-30. Nah itu kan nanti tergantung, 70-30, yang 70 yang menjalankan, karena saya yang menjalankan, Anda kan tinggal uncang-uncang kaki aja dapat lumayan 30% kan gitu. Nah itu juga tinggal disepakati aja, yang penting itu sepakati dalam sebuah proposal bisnis. Kalau nggak mau ya udah, ya berarti batal. Ya. Tinggal apakah sepakat atau tidak di dalam sebuah proposal bisnisnya. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada dua jenis mudorobah ini. Ada yang mudorobah yang mutlaqoh, dia ayyadfa'a rajulun almal, seseorang itu menyerahkan hartanya, sikoh, percaya, kepada orang lain, biduni qaidin, tanpa ada syarat-syarat tertentu. Nih saya kasih modal 10 juta, udah silakan, mau diapain aja itu, puter. Misalnya dia tahu nih lagi dagang baju lebaran, buat lebaran ini dagang baju kan lumayan. Udah nih saya kasih, tapi kata orang yang jual bajunya itu, ini saya kurang dana ini, karena kok kurang koko, ada nggak ini kalau dia akadnya pinjam dana, ya berarti dia pinjam. Kalau minjem 1 juta ya keluarin 1 juta. Tapi kalau akadnya mudorobah ya berarti nanti konsekuensinya berbeda, begitu ya. Konsekuensinya berbeda. Misalnya akadnya kita mudorobah saja ya. Ya udah, berapa butuhnya? 10 juta nih buat beli koko. Beli koko buat lebaran. Ya udah nih 10 juta. Kemudian pakai akad mutlaqoh, yaitu dibebaskan mau beli baju apa saja begitu. Nggak ada syarat-syaratnya begitu. Ya udah, berarti 10 juta itu diputar, itu dibeliin baju, misalnya berapa, 50 atau 20 buah gitu, atau 30 baju atau 50 baju. Kalau rugi ya sudah, ruginya gimana? Nggak kejual misalnya. Habis lebaran, berarti nggak ada yang beli ini masih ada nih barangnya di sini. Ya sudah, kalau begitu ya bagaimana? Tapi kalau untung, misalnya semuanya kejual ini barangnya, semuanya kejual, keuntungannya lumayan, keuntungannya bisa sampai 5 juta gitu. Ya sudah, tinggal diakatkan itu. Kalau 70-30 ya berarti kalau 70 berarti 3 juta plus 3 juta dan 2 juta misalnya. Ya udah, 3 jutanya buat siapa, 2 jutanya buat siapa. Nah itu kan salah satu mutlaqoh, tapi mutlaqoh. Dafa'tul hadzal mal ilaika mudorobatan. Ini saya kasih nih harta ini, silakan diputar tanpa ada syarat-syarat tertentu. Nah itu disebut dengan mutlaqoh. Ada juga jenis yang muqayyadah. Nah ini biasanya orang yang biasanya kalau yang duitnya banyak itu biasanya muqayyadah ya, karena nggak mau nih uangnya hilang begitu aja. Misalnya ratusan juta, nih saya akad nih mudorobah nih, tapi dengan muqayyadah.
ada syarat-syaratnya. Yang pertama ini nggak boleh jual ini, pokoknya ada banyak dah dalam sebuah apa di ininya, dalam sebuah akad itu, dalam sebuah proposal bisnisnya. Pihak pertama sebagai pemberi modal, pihak kedua sebagai pengelola modal begitu. Nah, begitu nanti alamat di mana dan lain sebagainya. Pihak pertama pemilik modal, pemberi modal mensyaratkan ini gitu kan. Jangan bisnis di hal-hal yang dilarang oleh Allah misalnya, dan pokoknya ada begitu-begitunya, ada semuanya ada. Nah, itu berarti disebut dengan muqayyadah. Kalau misalnya orang tersebut melanggar muqayyadah ini, ya berarti dia melanggar akad. Ya, melanggar akad ya nanti khianat dia nampaknya. Disebut dengan khianat. Nah, maka tinggal dipilih mau yang bentuknya muqayyadah atau mau yang disebut dengan mutlaqah. Akad yang mutlaqah atau muqayyadah begitu. Kemudian jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, syarat-syaratnya, ini ada syarat-syaratnya rupanya. Syarat-syarat mudharabah ini. Tentu syarat-syaratnya yang pertama ini syarat-syaratnya yang berakad ya, tentu adalah orang yang ahliyatut taukil. Ya, dia memang sesuai dengan syaratnya. Ini tidak ada Islam, tidak ada ya, karena memang kalau bisnis itu boleh buat siapapun boleh, mau muslim mau non muslim, itu karena muamalah itu tidak ada hubungannya dengan Islam non muslim, jadi boleh. Tapi yang disyaratkan adalah dia mengerti akan bisnis. Kemudian kebanyakan para ulama balik ya, sudah balik yang menjalankan roda itu. Kemudian juga amanah, nah itu juga salah satu bagian dari syarat-syarat orang yang menjalankan kedua-duanya ini, baik yang memberikan, khususnya bagi orang yang memutarkan modal itu, dia amanah dan seterusnya. Makanya pilih-pilih juga, mau nanamin modal pilih-pilih juga ya. Ya, jangan sampai ini nggak amanah ya repot juga nanti. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah surutu ra'sil mal, jamaah sekalian. Modal, syarat modalnya itu yang pertama ayyakuna ra'sul mal minan nuqud. Modalnya itu dari uang, harus dari uang. Kalau pengen akad mudharabah. Kenapa? Biar jelas pembagiannya. Kalau uang kan jelas. Berapanya jelas. 20%, 30% kah nanti keuntungannya dari yang mengelola dan memberikan modal? Bukan dari misalnya kerjasama mudharabahnya sayanya milik modal, saya bukan pakai uang, tapi misalnya pakai tadi ya, pakai keterampilan dan lain sebagainya. Itu nanti akan bingung nanti memberikan apa? Memberikan porsi keuntungan. Maka di sini ra'sul mal ini modal itu mesti dengan nuqud, mesti dengan uang, yaitu darahim, dananir, ya, dirham atau dinar. Kalau sekarang ya rupiah atau dolar dan lain sebagainya. Enggak misalnya orang jualan baju, nih saya kasih modal ya. Apa modalnya? Nih saya punya baju nih, kasih 10 baju. Itu bukannya mudharabah, itu namanya numpang nitip baju jualin orang lain. Kan misalnya di dagang baju, yang si A nih dagang baju, kemudian ada yang si B pengen akad mudharabah. Ya kalau pengen mudharabah ya pakai modal, pakai apa? Pakai uang. Nih saya kasih uang 10 juta buat akad mudharabah. Tapi kalau misalnya yang B-nya ini pengen akad mudharabah, nih saya kasih baju 50 baju nih. Nah, itu tidak seperti itu. Itu namanya nitip nanti namanya. Nitip tolong jualin, marketing berarti nanti jatuhnya. Berarti ijarah. Tapi kalau mudharabah dia berbentuk uang, biar jelas nih bagiannya berapa. Pembagiannya berapa. Jadi uangkan dulu atau berbentuk uang. Kemudian yang kedua jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayyakuna ra'sul mal ma'lumul miqdar. Ra'sul mal itu modalnya itu diketahui modalnya ya, berapanya begitu. Berapanya modalnya diketahui, kemudian ayyakuna ra'sul mal hadiron. Dan modalnya itu langsung dikasih cash, artinya langsung, enggak pakai hutang. Modal kamu apa? 20 juta ya, nanti kapan? Nanti dah pokoknya begitu. Ya kalau belum diterima ya belum jadi akad mudharabah. Dia harus benar-benar ada kelihatan uangnya. Nih uangnya nih 10 juta, saya pengen nanam saham bahasanya ya. Kalau ke bahasa kalian kan saham. Ke kamu nih tolong putarkan gitu. Nah, seperti itu. Ya harus jelas ininya apa namanya, modalnya itu harus kelihatan langsung di muka, tidak dihutang. Bisa juga ya, dengan wadiah. Wadiah itu artinya kita biasanya
nitip bank ya, di bank gitu ya. Biasanya kan ada di BSI itu atau di bank syariah itu ada namanya akad wadiah. Kita nyimpen uang 10 juta, kemudian uang itu diputer. Namanya disebut dengan mudorobahnya dari wadiah. Nah, itu boleh juga. Boleh tajuzul mudorobah indal Hanafiyah wasyafi'iyah wal Hanabilah. Boleh akad mudorobah yang diambil dari wadiah, yang diambil dari simpanan. Ya, misalnya kita nyimpen uang, misalnya ada si A dan si B nyimpen uang kepada si B, kemudian kamu jualan apa? Jualan baju. Ya udah, saya ikut invest ya 10 juta. Mana uangnya? Itu yang kamu yang punya saya, kan ada uang saya sama kamu 10 juta. Oh iya, ya udah. Nah, itu bisa. Karena uangnya ada di dia. Sama kalau kita naruh di bank kan begitu, 10 juta di bank, kemudian diputar itu sama bank itu 10 juta itu. Nah, itu disebut juga akad mudorobah. Biasanya kalau kita datang di bank-bank syariah itu biasanya mudorobah, wadiah mudorobah begitu ya. Ada yang titipan wadiah amanah. Nah, dan seterusnya itu jenis-jenis seperti itu. Jadi bukan hanya sekedar nyimpen aja di bank, naruh di lemari, tapi uang itu diputar gitu. Nah, itu juga disebut dengan wadiah atau disebut dengan deposito dan lain seterusnya. Ini juga masuk dalam kategori wadiah. Jadi kalau buka kitab hukum ekonomi Islam KHEI itu, nah itu juga masuk tuh penjelasannya terkait dengan deposito dan seterusnya ya, uang kita didepositoin dan seterusnya diputar itu. Nah, itu juga termasuk dalam bab mudorobah. Kemudian ayyakuna ra'sul mal musallaman ilal amil. Kemudian modalnya itu diterima langsung oleh amil, oleh pedagangnya yang memutarkan uang sampai kepada yang memutarkan uang. Nah, itu juga penting. Kemudian syarat-syarat ribah itu artinya keuntungan itu ayyakuna ribah maklum, jelas ini ribahnya itu berapanya, 20% kah, 30%. Biasanya kalau dilihat di bank syariah itu biasanya lihat 50 atau 49 51. Biasanya saya kalau masuk ke BSI begitu, oh ya ini ada hari ini mudorobah hari ini 50 buat nasabah, 50 buat bank. Nah, itu disebut dengan riba. Disebut dengan riba keuntungannya itu. Jelas keuntungannya jelas. Tidak nanti ya, keuntungannya nanti ya kalau udah untung baru dibagi-bagiin. Lah nggak bisa begitu. Harus jelas dulu berapa keuntungannya 50 itu berapa begitu. Kemudian ayyakuna ribuhu juz'an masah. Kemudian riba itu bisa benar-benar dipotong, artinya dibagi begitu, 20 70. Nah, jadi berapa ininya dan seterusnya. Nah, itu juga salah satu bentuknya. Kemudian di sini kalau misalnya ribahu yang selalu riba, selalu untung. Nah, memang jumhur ulama tidak bisa tidak membolehkan yang mensyaratkan harus untung terus gitu. Dari awal misalnya nih saya pengen ngasih modal ya pokoknya harus untung gitu. Nih harus untung. Nah, itu menurut kebanyakan para ulama itu tidak ada akad yang seperti itu. Kalau mudorobah itu harus untung. Ya jelas kalau rugi ya pastilah, kalau namanya dagang itu ada rugi ada untung. Masa untung terus begitu. Nah, ini menurut pendapat kebanyakan para ulama tidak boleh mensyaratkan untung, harus untung terus begitu. Nah, kecuali pendapatnya sebagian ulama di sini kalangan Hanafiyah itu membolehkan dengan syarat misalnya perusahaan tersebut atau amil sudah memberikan jaminan atau perusahaan itu sudah besar dan sudah memberikan jaminan. Nah, itu dibolehkan menurut sebagian kecil ulama saja, yaitu pendapat Imam Abu Hanifah. Makanya biasanya di bank-bank syariah itu deposito itu udah pasti untung itu. Kalau kita 10 bulan ngasih 1 juta 10 bulan nih depositoin paling dapat 50.000 misalnya gitu. 50.000 atau 20.000 sebulan. Nah, itu kan bagi hasilnya 20.000 itu kan nggak pernah rugi itu. 20.000 kalau deposito. Biasanya yang rugi itu adalah biasanya yang kalau dalam bahasa ekonomi itu yang kan ada yang pasar modal, ada pasar modal, ada jual beli saham dan seterusnya, itu biasanya itu angkanya rugi.
rugi untungnya itu enggak ini. Tapi kalau misalnya yang pasar uang atau pasar modal itu biasanya untung terus, kecuali kalau negara dalam keadaan darurat, misalnya kayak 98, nah itu bisa rugi kalau yang seperti itu. Nah itu, tapi dalam wacana fikih itu memang kalau mudharabah itu tidak ada yang disebut dengan untung terus ya. Nah, jadi tetap ada konsekuensi kalau namanya investasi atau mudharabah itu ada ruginya ada untungnya, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sampai di sini ada diskusi, tafadhol sebelum lanjut ke bahasan berikutnya. Kalau di DSN, fatwa-fatwa DSN sudah ada ya tentang mudharabah, akad mudharabah. Itu ada di tahun 2022. Kemudian kalau di KHI-nya juga ada akad mudharabah, itu juga ada ya. Mudharabah yang kecil-kecilan aja, kita nggak usah mudharabah yang gede-gede itu, yang jual beli saham apa Astra apalah begitu. Nah itu yang gede-gede itu kegedean. Nah kita yang kecil-kecil aja, yang bakso gitu gitu. Itu salah satu yang kecil-kecil aja. Nah ini yang penting, ini adalah terkait dengan jenis usahanya, jamaah sekalian, itu harus terlihat, bukan seperti awang-awang. Biasanya kan ada tuh yang di mana, yang di handphone, jual beli, PT ini jual beli, emang ada PT-nya nggak tahu juga begitu. Jangan-jangan itu game pon, game apa sih namanya istilahnya ya, mainin untung ruginya, padahal sebenarnya nggak judi begitu. Nah itu juga nggak boleh. Jadi harus jelas kalau pengen itu, makanya harus terdaftar juga itu SU surat izin usaha, itu biasanya ada. Makanya kita perlu ada masuk ke bursa, kan ada bursa efek Jakarta Syariah, itu udah ada sekarang. Nah itu bisa itu ke situ kalau pengen kalau ada dana lebih ya, kalau nggak ada dana lebih jangan gitu, karena kan itu kan tadi ruginya itu tanggung sendiri ya, rugi tanggung karena kan nggak tahu kita, rugi itu tanggung sendiri. Nah itu terkait dengan mudharabah jamaah sekalian. Jadi kalau yang ditanya gimana kalau jual beli saham yang di handphone atau apa, kalau kelihatan itu kemudian ada kelihatan perusahaannya, makanya mendingan yang jelas-jelas aja kelihatan, oh ini perusahaan ininya ya udah tinggal ini kasih ini modalnya, kemudian diputar sama dia begitu kan. Nah itu kelihatan. Tapi kalau misalnya cuman gambar-gambar doang, jual beli, nah itu kan kayak gitu nanti unsur gorornya kelihatan. Goror itu penipuan, cuman hanya sekedar untung-untung saja, biasanya kan begitu, kayak judi online gitu, kayak judi begitu. Jadi judi berkedok investasi bahasanya, itu sekarang lagi populer begitu, judi berkedok investasi. Ayo yang mau investasi punya perusahaan PT ini, padahal sebenarnya perusahaannya bodong, nggak ada. Awalnya pada ini sini ya. Akhirnya mana nggak ada perusahaannya. Makanya itu jenis perusahaannya harus dilihat juga. Jangan sampai orang malah nanti tidak jelas begitu ya. Ya silakan jamaah sekalian. Kenapa? Ya itu namanya nanti ada disebut dengan bai'ul muzayadah. Boleh itu, kalau lelang itu boleh. Dalam hukum Islam itu namanya bai'ul muzayadah. Itu lelang itu dibolehkan. Yang penting masih dalam satu majelis akad. Ini misalnya handphone saya ini sudah 3 tahun ini Samsung. Siapa yang mulai? Saya buka 1 juta. Nah ini 1.200.000. Itu selama masih dalam majelis akad boleh. Namanya disebut dengan bai'ul muzayadah. Terakhir 2 juta. Ya sudah, berarti ini 2 juta Anda yang beli 2 juta. Berarti saya untung dong. Ini kan second. Alhamdulillah saya dapat 2 juta, yang lain enggak gitu. Biasanya itu namanya nanti disebut dengan bai'ul muzayadah. Itu ada poinnya nanti. Itu lelang itu istilahnya bai'ul muzayadah. Tidak masalah, yang penting dalam satu majelis, masih bareng-bareng begitu. Setuju. Bukan riba itu kan jual beli, uang dengan barang. Ini kan barang, ada uang. Berapa? Nih 1 juta. Saya berapa? 1.200.000, tidak masalah. Yang penting jelas ini speknya berapa, ini udah second, speknya berapa, kan semua jelas. Tinggal kamu mau berapa nawarnya. Ini saya buka 1 juta nih, siapa? Kalau nggak ada yang mau ya udah 1 juta gitu. Tapi kalau ada yang mau lebih tinggi ya silakan. Itu bukan berarti zalim, itu membuka ini saja. Ada lagi jemaah sekalian. Misalnya ada usaha perorangan minta suntikan modal. Terus dia bilang misalnya, Pak, tolong disuntik modal buat usaha saya sebulan
saya kasih 5%, atau kalau Bapak minta setahun nanti pas akhir tahun saya beri 50% dari modal yang disuntikan. Ya. Hukumnya riba apa halal? Boleh itu. Boleh, yang penting diakatkan dalam sebuah join proposalnya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kita nggak tahu untung ruginya. Itu resiko itu kan saya bilang tadi. Kalau orang pengen mengakatkan mudorobah itu harus untung ruginya harus tahu. Jadi kalau dia bangkrut ya udah dia nggak bisa. Mana uang saya, mana nggak bisa. Tapi kan maksudnya kita dimodalin, kita Bukan, ini utang bukan? Bukan, berarti ini akadnya mudorobah. Nanam saham ya? Iya. kita dimodalin, nanti kalau sebulan saya kasih 5%, kalau nanti setahun saya kasih 50%. Boleh nggak? Uang yang disuntikan. Tanpa ada, pokoknya untung terus gitu ya? Berarti 10 juta jadi 15 juta. Kita ngomong untung jadi pembicaraannya seperti itu. Iya nggak apa-apa, memang begitu pembicaraan nanti. Tapi kalau ada di kemudian hari kerugian, nah itu yang penting. Kalau ada di kemudian hari kemudian, maka itu berarti kalau akadnya mudorobah ya sudah, itu sudah nggak bisa amil itu menanggung kerugian tersebut, enggak. Apalagi kerugiannya bukan dibohong-bohongin ya, kerugiannya benar, misalnya kebakaran usahanya begitu, kebakaran, ya sudah berarti rugi saya, udah berarti orang yang nanam modal pun rugi begitu. Nah itu mudorobah. Jadi misalnya nih ya, misalnya si A ini saya jualan bakso di ruko misalnya, kemudian nanam saham bapak nih ya ke saya 5 juta setiap bulan gitu dengan perjanjian begini-begini, kemudian iya terus baginya 5% misalnya segini, kemudian saya ruginya apa, misalnya kebakaran atau memang nggak ada sama sekali pelanggannya dan lain sebagainya yang jual. Nah itu tetap itu ruginya itu tetap ditanggung oleh pemilik modal itu. Dalam hukum Islam begitu. Nggak bisa misalnya harus untung terus, kecuali tadi pendapatnya sebagian ulama Abu Hanifah itu yang gaya deposit tadi itu kalau perusahaannya sudah besar kemudian dia sudah bisa menjamin dan itu, tapi itu minoritas pendapat ulama saja yang tidak ada jadi maunya untung terus itu, pokoknya ini saya kasih modal, pokoknya nggak boleh ya, pokoknya kamu mau kamu usahanya jungkir balik, pokoknya saya harus dapat segini. Nah itu memang ada ya sebagian ulama yang membolehkan, tapi sebagian kecil. Jumhur mengatakan tetap ada prinsip rugi untung itu kalau dalam investasi itu harus ada. Jadi suntikan dana itu kan investasi, itu harus ada. Jadi prinsipnya itu. Kalau mau untung terus saya pokoknya saya pasti dapat segini. Ya kalau memang itu usahanya untung ya memang harus begitu. Tapi kalau tiba-tiba rugi usahanya, cuman ruginya bukan rugi rugi diada-adakan atau dan lain sebagainya, ya itu beda lagi kasusnya kan, namanya khianat. Tapi kayak yang benar-benar rugi, ya itu berarti tanggung juga sama gitu. Berarti dua-duanya ini pada Pak rugi, ya sudah ini namanya rugi. Bagaimana masa saya kasihan juga yang mengelola modalnya itu, mengelola uangnya. Harus harus nalangin itu, dari mana dia nalanginnya begitu. Pemilik modal itu. Nah, itu dalam mudorobah itu begitu ya. Dalam mudorobah itu seperti itu. Jadi itu bedanya mudorobah seperti itu. Ada lagi jamaah sekalian, silakan. Jadi akadnya mesti itu ya, mesti dinikah. Jadi mudorobah itu ada prinsip untung ruginya kalau mudorobah. Jadi bisa dia ngambil untung nanti tergantung kesepakatan joinnya, tapi dengan akad mudorobah. Kalau rugi usahanya nggak ada sama sekali pelanggannya, ini setahun nggak ada sama sekali, COVID misalnya, ya sudah jangan ditagih-tagih itu yang modal-modal itu berarti sudah nasib. Berarti kita sudah, makanya dari kalau pengen invest itu memang harus dari uang lebih, bukan dari ini. Wallahu alam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.